Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Santri-santri 10 MIPA ya, selamat datang di MA Abu Hurairah ya, MA Plus Abu Hurairah. Perkenalkan, ana Ustadz Deta Pahlega ya. Di kelas antum akan mengajarkan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia wajib. Untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang ini, teks hasil observasi ya. Nah, sebelumnya yang ana tunjukkan di sini adalah sebuah perbandingan ya. Mungkin antum di kelas 9 atau di SMP sebelumnya pernah belajar tentang teks deskripsi ya. Nah, untuk pertemuan pertama di kelas 10 antum akan belajar tentang teks hasil observasi ya. Baik. Ini merupakan contoh teks deskripsi dan teks hasil observasi. Kenapa ana buat perbandingan seperti ini? Karena biasanya kita bingung terkadang mana yang teks deskripsi dan mana teks hasil observasi. Baik. Untuk teks deskripsi antum bisa melihat ya, antum bisa melihat contohnya ada di sini. Ini menjelaskan seekor kucing ya. Blackie, aku memiliki kucing bernama Blackie. Dia berwarna hitam pekat dan sebagainya ya. Nah, Blackie sangat suka bermain bola, gemar makan ikan dan nasi. Blackie selalu menjaga kebersihan pipis di tempat yang sudah disediakan. Nah, itu merupakan deskripsi. Lalu apa sih perbedaannya dengan teks hasil observasi ya? Nah, teks observasi ini biasanya dia lebih mengungkapkan fakta. Biasanya kajiannya lebih ilmiah ya, tidak pakai menggunakan bahasa yang seperti deskripsi yang kita lihat contohnya ini ya. Coba antum cek atau baca ya. Ini ada teks hasil observasi. Ini tentang bunga ya. Nah, antum lihat, bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga atau divisio Magnoliop atau Angiospermae ya. Antum masih pernah belajar inilah ya, biologi. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan di sini inilah yang akan kita pelajari ya, bagaimana cara membuatnya ya. Di sini ada penjelasan apa sih bunga itu, bagaimana fungsinya dan sebagainya ya. Kalau deskripsi dia lebih menggambarkan sesuatu yang lebih gampang biasanya ya, yang lebih simple. Ini deskripsi. Sedangkan teks hasil observasi itu ada kajiannya ya. Antum harus banyak membaca, harus banyak mencari sumbernya ya. Tidak seperti ini. Kalau deskripsi, apa yang antum lihat antum bisa bahasakan langsung ya. Sedangkan untuk teks hasil observasi ini lebih ilmiah. Antum harus membaca buku, antum harus mencari sumber-sumber, harus banyak bertanya kepada orang-orang ahlinya ya. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan teks hasil observasi ya. Nah, dalam teks hasil observasi untuk pertemuan kali ini yang akan ana ajarkan itu ada 4 poin ya. Pengertiannya, ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang seperti tadi contoh pertama, fungsi, kemudian struktur ya. Oke. Pertama ke pengertian. Nah. Oke. Pengertiannya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta ya, dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, informasi bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, dan sosial ya,
sebuah peristiwa kesenian dan kebudayaan ya. Itu pengertiannya ya. Dari sini kita sudah tahu ya informasi yang tujuan dari pembuatan hasil observasi itu untuk membahas fakta ya mengenai objek, tentang keadaan alam dan sebagainya ya. Bukan mendeskripsikan seperti teks deskripsi tadi ya. Ingat, bahasanya lebih ilmiah biasanya ya untuk teks laporan hasil observasi. Nanti kita akan tunjukkan contoh yang lain ya. Selanjutnya ya ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang sudah Ana sampaikan tadi mengandung fakta ya, bersifat objektif. Nah, ini bersifat objektif ini dia membahasnya objek itu sesuai yang ada di lapangan, bukan karena kita ya, bukan karena bahasa yang seperti tadi contoh kucing itu ya, itu bersifat objektif, sedangkan tidak bersifat objektif. Sedangkan laporan teks laporan observasi itu dia objektif ya. Jadi bahasanya lebih membahas tentang benda itu ya. Kemudian ditulis dengan detail dan terperinci. Nah, ini ya, detail dan terperinci lagi. Kemudian bersifat kekinian dan terbaru ya. Yang terakhir, nah ini menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca ya. Kalau tes deskripsi tadi yang di awal kita lihat contohnya itu hanya memberi informasi ya, memberi informasi yang tidak terlalu menambah wawasan kita. Sedangkan teks hasil observasi itu menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Selanjutnya fungsi. Nah, antum bisa lihat fungsinya itu sebagai bahan penelitian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalnya sekarang antum membahas tentang kucing misalnya. Kalau tadi tes deskripsi itu menggambarkan kucing saya warnanya hitam, sedangkan kalau bahan penelitian kucing itu lain, misalnya jenis-jenis kucing, apa saja ras kucing, apa kebiasaan yang biasa kucing pada umumnya itu lakukan ya, bagaimana misalnya dia beranak, bagaimana dia kebiasaannya dalam berkelompok atau sendirian ya, bagaimana kucing rumahan, seperti itu ya. Itu lebih kepada bahan penelitian ya. Kemudian nah ini yang kedua adalah sumber yang dapat dipercaya. Nah, jadi teks hasil observasi itu tidak main-main ya. Seperti yang Anda bilang tadi, kita harus membaca buku, harus mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya ya. Ini karena nanti hasil observasi itu akan digunakan orang sebagai sumber juga. Jadi tidak bisa kita pakai kalimat-kalimat atau teks-teks yang sifatnya tidak objektif ya. Kemudian sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, kemudian sebagai dokumentasi, sebagai ilmu pengetahuan ya. Terus selanjutnya menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan ya. Nah, intinya garis besarnya adalah teks hasil observasi itu lebih ilmiah ya, lebih dapat dipercaya karena bahasa yang digunakan itu ilmiah ya, tidak karena pendapat pribadi ya. Itu harus kita mencari sumbernya, harus mencari pengamatan yang jelas ya, tidak sembarangan, tidak seperti contoh tadi teks deskripsi dari kucing itu bisa saja dibuat, bisa saja untuk memberitahu orang, sedangkan hasil observasi ini lebih kepada hasil ilmiah ya, untuk ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya adalah strukturnya. Nah, ini struktur itu ya biasanya ini struktur teks hasil observasi itu diawali dengan pernyataan umum ya, pernyataan umum yang terdapat di pembukaan. Biasanya informasinya secara umum ya. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut ya.
Contohnya misalnya sekarang Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan salah satu pondok pesantren di Mataram, ya. Kemudian bla 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 bla. Nah, itu menjelaskan secara garis besar, ya. Kemudian deskripsi bagian. Nah, ini mulai rincinya, ya. Mulai perinciannya, misalnya MA Abu Hurairah memiliki banyak lembaga, ya. Ada MA Plus, ada SMP, dan lain-lain, ya. Nah, itu masuk kepada rincian, ya. Penjelasannya nanti secara lebih detail itu. Misalnya MA Plus itu muridnya berapa, ya, lingkungannya bagaimana, itu lebih detail, ya. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat, ya. Fungsi atau manfaat objek yang diamati, ya. Jadi setelah memaparkan semua deskripsi yang tadi, apa manfaatnya, ya, bisa juga menjadi kesimpulan, ya. Hal manfaat bisa menjadi kesimpulan. Baik. Untuk contohnya kita lihat, ya. Nah, ini contoh teks hasil observasi yang lain. Sekarang ini manggis. Kita akan membahas manggis. Nah, kita cek dulu tadi strukturnya. Itu pernyataan umum, ya. Nah, seperti inilah pernyataan umum, ya. Manggis atau bahasa ini biasanya bahasa biologinya, ya, Garcinia mangostana, ya, merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Nah, ini kan umum, ya, merupakan tanaman buah asli Indonesia. Kemudian manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari kepulauan Nusantara. Nah, ini masih umum. Buah pohon manggis disebut manggis, ya. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur, ya. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Nah, itu adalah contoh, ya, contoh pernyataan umum. Kemudian setelah memaparkan pernyataan umum, akan ada deskripsi bagian. Nah, ini lebih rinci, yang seperti yang Anda katakan tadi. Pada bagian ini harus jelas apa yang ada di pernyataan umum tadi, ya. Misalnya bahasanya manggis. Kemudian, nah, di sini kita lihat pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat, rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar, ya. Nah, ini ada contohnya, udah mulai rinci dibahas bagaimana pohon manggis itu, ya. Tidak ada yang bahasanya pohon manggis di rumah saya manis. Pohon manggis itu sangat rimbun daunnya, ya. Ya, tidak begitu, ya. Daun manggis tebal serta lebar, gitu, ya. Kemudian setelah deskripsi bagian, ya, deskripsi bagian ini nanti ini PowerPoint akan Anda bagikan di kelas, ya. Antum bisa download sebagai pegangan, karena pertemuan kedua nanti kita masih akan membahas teks hasil observasi ini, ya. Mungkin nanti akan Anda berikan latihan untuk pertemuan keduanya, ya. Oke. Sudah, ini adalah contohnya, ya, deskripsi bagian. Dan terakhir adalah deskripsi manfaat, ya. Buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandal, abses dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Nah, ini ada contohnya hasil penelitian ilmiah, ya, menyebutkan bahwa kulit manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama santon, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Nah, ya, ini, ya, antum sementara untuk pertemuan pertama cukup, ya. Kita belajar sampai strukturnya. Untuk pertemuan kedua nanti akan Ana jelaskan bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks hasil observasi, ya. Dan kemudian mungkin nanti di pertemuan kedua akan Ana berikan latihan, ya. Baik, untuk hari ini jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.